Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita memasuki pertemuan ke-11 untuk mata kuliah Aljabar. Materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah eksponen dan bentuk akar. Adapun bahan kajiannya adalah pertama, menggunakan aturan pangkat, akar, dan logaritma. Yang kedua, melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan yang melibatkan pangkat, akar, dan logaritma. Indikator pembelajaran kita pagi ini untuk eksponen dan bentuk akar. Pertemuan berikutnya kita bahas tentang logaritma. Jadi, indikator pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu menyederhanakan bentuk suatu bilangan berpangkat, kemudian yang kedua menyelesaikan operasi hitung bilangan berpangkat, yang ketiga menyederhanakan bentuk akar, dan yang keempat menyelesaikan persamaan eksponen. Oke, mungkin kalian berpikir bahwa mengapa sih pentingnya kita belajar eksponen atau kita belajar bentuk akar, padahal itu tidak digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pentingnya eksponen mungkin tidak berdampak langsung ke kehidupan kalian, namun eksponen itu dibutuhkan dalam berbagai disiplin ilmu, ya, dalam berbagai disiplin ilmu. Contohnya di bidang geofisika. Kalau di geofisika, misalkan gambar seperti ini jarak antara matahari dengan bumi, ya. Jarak antara matahari dan bumi diketahui adalah kurang lebih 150 juta kilometer. Nah, ini penulisannya bisa kita tuliskan dengan 15 kali 10 pangkat 7 kilometer. Atau bisa juga dituliskan dengan 1,5 kali 10 pangkat 8 kilometer. Nah, dalam bidang biologi juga eksponen itu bermanfaat. Kenapa? Misalkan untuk perkembangan bakteri, ya. Jadi perkembangan bakteri itu ada eksponensialnya. Nah, inilah kegunaan dari bilangan berpangkat. Kemudian di bidang ekonomi juga misalkan suku bunga majemuk, ya, atau menuliskan menghitung uang dalam jumlah yang besar, misalkan triliunan, ya, atau miliaran. Nah, itu kan kalau untuk menuliskannya atau untuk menghitungnya kita bisa mudah dengan cara menuliskan 1 juta itu kan dengan 1 kali 10 pangkat 6, ya. Jadi mempersingkat kita untuk menulis atau menghitung bilangan yang besar. Itulah fungsi dari mengapa kita pentingnya belajar eksponensial, ya. Jadi untuk memudahkan, ya, notasi eksponen itu memudahkan kita dalam menuliskan atau menghitung angka yang jumlahnya besar ataupun dalam jumlah yang sangat kecil, ya. Jadi itu fungsinya eksponensial. Oke, kita masuk ke materi dari pangkat bulat positif. 5 pangkat 6, ya, itu tidak lain dari 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Itu kita mengalihkan 5 sebanyak 6 kali, ya. Maka dinotasikan dengan 5 berpangkat 6, ya. Nah, 6 itu adalah positif, ya. 6 itu adalah positif, maka ini dikatakan pangkat bilangan bulat positif. Jadi secara umum kita bisa tuliskan dia dengan A berpangkat N untuk eksponen berpangkat positif, ya. A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A hingga A, ya. Jadi dengan N faktor, sebanyak N faktor, maka A berpangkat N ini adalah bilangan berpangkat, notasi untuk bilangan berpangkat. N-nya itu tidak lain adalah pangkatnya atau eksponennya, dan A-nya ini adalah basisnya, ya, atau bilangan pokok. Nah, jadi bilangan pokoknya A
N-nya ini adalah eksponennya atau perpangkatannya. Ada beberapa sifat-sifat dari bilangan berpangkat, yaitu A berpangkat M kali A berpangkat N sama dengan A berpangkat M tambah N. Kalau untuk pembagian, pangkatnya yang bilangan pokoknya sama, pangkatnya tinggal dikurangkan. Kalau bilangan berpangkat lagi, maka pangkatnya itu dikalikan, ya. A berpangkat M berpangkat N sama dengan A berpangkat M kali N. Kalau perkalian dua bilangan, ya, perkalian dua bilangan bulat kemudian berpangkat N, ya, maka keduanya itu bisa berpangkat N, ya, memiliki hak atas perpangkatan ini. Jadi A berpangkat N kali B berpangkat N. Pun juga pada pembagian. Jadi pada pembagian A per B berpangkat M, masing-masing pembilang dan penyebut memiliki hak perpangkatan, ya. Jadi A berpangkat M per B berpangkat M. Itu 5 sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Nah, kita lihat contohnya. X pangkat 2 kali Y berpangkat 3 berpangkat 5 bagi X Y pangkat 2 berpangkat 3, ya. Oke, kemudian kita selesaikan. Jadi tadi sifat yang ketiga, ya, sifat yang ketiga pangkatnya dikalikan, ya, pangkatnya dikalikan. Jadi ini dikalikan semua, X pangkat 2 kali 5 10, Y-nya 3 kali 5 15, kemudian bagi. Nah, ini X pangkat 1 1 kali 3 3, kemudian 2 kali 3 6, ya. 2 kali 3 6. Jadi hasilnya kemudian dengan menggunakan sifat yang kedua tadi pembagian, maka pangkatnya dikurangkan. 10 kurang 3 hasilnya 7, 15 kurang 6 hasilnya 9. Jadi X pangkat 7 dikali Y pangkat 9 adalah bentuk sederhana. Bentuk paling sederhana dari X pangkat 2, Y pangkat 3 berpangkat 5, ya, dibagi XY kuadrat berpangkat 3. Nah, jadi seperti itu bentuk sederhananya. Oke, kita lanjut ke pangkat bilangan negatif dan nol. Nah, sebelumnya kita perhatikan dulu. Ini ada suku selanjutnya diperoleh dengan membagi suku sebelumnya dengan 10. Jadi ini mulai dari 1000, 100, 10, ya. Kalau 1000 bagi 10 kan 100, dibagi 10 lagi 10, 10 bagi 10 1, ya. 1 per 10, 1 per 100, 1 per 1000. Nah, suku selanjutnya itu diperoleh dengan mengurangi pangkatnya dengan angka 1. Jadi misal ini tadi 10 pangkat 3. 3 pangkatnya dikurangkan 1 pangkat 2. 2 dikurang 1, 1. Dan seterusnya. Ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa untuk pangkat 0, ya, untuk 0 ini ya 10 pangkat 0 itu bernilai 1, ya. 10 untuk pangkat negatif 10 pangkat min 3, ya, 10 pangkat min 3 ternyata 1 per 1000. Nilainya adalah 1 per 1000. Oleh karena itu, untuk menyatakan pangkat 0 dengan pangkat negatif, ya, jika A-nya bilangan real tak 0 dengan N itu adalah bilangan positif, maka A berpangkat 0 itu sama dengan 1 dan A berpangkat min N itu sama dengan 1 per A berpangkat N, ya. A berpangkat N. Untuk mengubah nanti ini bilangan berpangkat negatif ke positif ataupun sebaliknya dari pangkat positif ke negatif. Jadi ini sifat yang diperlukan. Oke, kita perhatikan lagi contoh soalnya untuk mengubah pangkat negatif dari suatu bilangan ke bentuk pangkat positif dan sebaliknya. X pangkat 3 Y berpangkat Y pangkat min 4 berpangkat 2 kali X Y pangkat 2 pangkat min 3. Maka di sini gunakan kembali tadi sifat yang sebelumnya, ya, dikalikan masing-masing. Pangkatnya 3 kali 2 min 4 kali 2, kemudian ini 3, 2 kali 3, 6.
Ya, jadi kalau sudah sampai seperti ini, ya, ini kalau sudah sampai seperti ini, tinggal dioperasikan. Yang sifat kedua tadi untuk pembagian berpangkat itu dikurangkan. Ya, 6 dikurang 3 min 8 dikurang 6 ya. Min 8 kurang 6. Oke, jadi ini tadi dari kali menjadi pembagi. Kenapa? Karena pangkatnya min 3 di sini berubah jadi pangkat positif. Ya. Jadi bentuk sederhananya adalah X pangkat 3 per Y pangkat 14. Ya, bentuk sederhana dari ini. X pangkat 3, Y pangkat min 4 berpangkat 2 kali X, Y berpangkat 2 berpangkat min 3. Oke. Jadi saya rasa kalian sudah mahir ya, karena kita sudah pernah membahas ini di bentuk aljabar. Dan saya melihat Anda menyelesaikannya dengan cara yang tepat. Namun masih ada sih beberapa yang masih belum mampu menyelesaikan bilangan berpangkat atau membagi bilangan berpangkat. Oke, sebelum kita masuk ke bentuk akar, perlu ada pengetahuan tambahan untuk kalian bahwa notasi radikal atau akar itu yang lazim kita gunakan itu diperkenalkan pertama kali pada tahun 1525 oleh seorang ahli aljabar Jerman atas nama Christoph Rudolph. Ya, dalam bukunya yang berjudul Die Cause, simbol ini diperoleh karena kelihatan seperti huruf R ya. Jadi kayak huruf R itu dari kata radix yang dalam bahasa Latinnya itu berarti akar. Ya. Jadi ini penemu dari tanda akar yang sampai sekarang kita gunakan. Oke. Untuk mengenal bilangan atau bentuk akar, kita lihat dulu dari bilangan rasional dan irasional. Ingat kembali, saya sudah pernah jelaskan sebelumnya tentang bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, ya. Dalam bentuk A per B, dengan A, B itu adalah bilangan bulat, dengan B tidak sama dengan 0. Jadi bilangan rasional dia bisa diubah dalam bentuk A per B, sedangkan bilangan irasional dia tidak bisa, bilangan yang tidak bisa dibentuk dalam bentuk A per B, ya. Nah, perhatikan contohnya ini bilangan irasional. Ini bilangan irasional, kebalik ya. Bilangan irasional harusnya di sini. Bilangan irasional contohnya nilai pi 3,141592 sekian. Jadi nilai pi ini tidak bisa dibentuk dalam bentuk A per B. Pun penggunaannya sekarang yang biasa menggunakan 22/7 itu adalah pendekatan, namanya pendekatan nilai pi, ya. Tapi nilai pi sejatinya tidak bisa dibentuk dalam bentuk A per B. Kemudian nilai Euler juga. Nilai Euler itu mungkin kalian sudah pernah dengar, nilai Euler itu nilainya 2,718281. Itu juga tidak bisa dibentuk dalam bentuk A per B. Akar 2 juga seperti itu, akar 7 ya, dan seterusnya. Jadi kebanyakan bilangan bentuk akar itu adalah bagian dari bilangan irasional. Nah, tapi juga tidak semua bentuk akar itu adalah bilangan irasional, tidak ya. Seperti dia di bilangan rasional, akar 9 itu kan 3, dia masuk dalam bilangan rasional ya. Kemudian bilangan rasional yang lain adalah 4 itu bisa juga dibentuk dalam bentuk A per B, adalah 4/1. Jadi itu intinya bahwa bilangan irasional umumnya terdapat pada bentuk akar, bilangan bentuk akar, tetapi tidak semua bentuk akar itu merupakan bilangan irasional. Oke, untuk bentuk akar.
untuk menuliskan bentuk akar, jika A dan B bilangan real, serta N itu bilangan bulat positif, maka A berpangkat N sama dengan B, itu bentuknya untuk mengubah dia ke bentuk akar, maka akar pangkat N dari B itu sama dengan A. Kita lihat. Untuk menyederhanakan bentuk akar, jadi jika A dan B itu bilangan real, serta N itu bilangan bulat positif, maka akar berpangkat N dari A berpangkat N itu sama dengan, ya, itu kalau misalkan ada akar pangkat N dari A berpangkat N, itu sama dengan A, ya, itu sama dengan A. Kemudian yang kedua, akar berpangkat N dari A dan akar berpangkat N dari B, ternyata itu bisa kita kalikan, ya, dikalikan akarnya, bilangan di bawah akar yaitu A kali B. Untuk perpangkatan A berpangkat akar pangkat M kali N dari A berpangkat M itu sama dengan akar berpangkat N dari A, ya, akar berpangkat N dari A. Jadi kenapa bisa begini? M-nya ini kan habis dibagi, maka yang tersisa hanya pangkat N, akar berpangkat N dari A. Kita perhatikan contoh, akar 54. Akar 54 untuk disederhanakan itu kita melihat perkalian dua bilangan bulat positif, ya, yaitu 9 kali 6. Nah, 9 kali 6. Akar 9 dikali akar 6. Itu sifat tadi bahwa akar berpangkat N kali A, akar berpangkat N dari B itu dikalikan A kali B, ya. Jadi akar 9 kali akar 6, akar 9 itu adalah 3, jadi 3 akar 6. Akar 54 itu nilainya adalah sama dengan 3 akar 6. Akar 72, perkalian bilangan bulat positif yang menghasilkan 72 adalah 36 kali 2. Jadi hasilnya adalah 6 akar 2. Kalau akar dari 2 per 25, maka itu adalah bisa dituliskan akar 2 per akar 25, kemudian akar 25 kan nilainya 5. Maka hasilnya adalah 1/5 akar 2. Ya, 1/5 akar 2. Kalau akar pangkat 3 dari 128, maka perkalian bilangan bulat yang menghasilkan 128 adalah 64 kali 2. Ya, 64 kali 2 masing-masing untuk 64 ini kalau akar pangkat 3 dari 64 itu adalah 4, maka hasilnya adalah 4 kali akar pangkat 3 dari 2. Ya, akar pangkat 3 dari 2. Ya, jadi untuk membaca, ya, untuk membaca bentuk yang seperti ini, jadi akar berpangkat, ya, akar berpangkat 3 dari 2. Itu untuk membaca bentuk atau notasi seperti ini. Jadi hasilnya adalah 4 akar pangkat 3 dari 2. Ya, untuk operasi aljabar pada bentuk akar, kalian bisa lihat di sini operasinya kalau penjumlahan, ya, yang penting sama bilangan pokoknya atau bilangan di dalam akar itu bisa dijumlahkan. Tapi kalau berbeda di dalam bentuk akar itu, maka itu tidak bisa dijumlahkan. Dengan syarat X besar dari 0 atau bilangan bulat positif. Kurang juga seperti itu. Nanti bisa dijumlahkan dan dikurangkan kalau kembar bilangan pokoknya, ya, bilangan pokok di dalam bentuk akar itu. Sedangkan untuk mengali dan membagi itu tidak ada masalah, boleh dikalikan atau dibagi yang di dalam akar itu, ya. Ingat syaratnya X dan Y adalah bilangan bulat positif. Oke, kita perhatikan contoh. Akar 45 tambah 3 akar 20 kurang 5 akar 5. Nah, mungkin kalian melihat bahwa tidak sama yang di dalam akarnya. Akar 45, akar 20, akar 5. Ini tidak bisa dioperasikan, Bu, berdasarkan sifat tadi. Nah,
akar 45 bisa kita sederhanakan, pun juga akar 20 bisa kita sederhanakan. Dengan cara yang tadi ya, sebelumnya yang Ibu jelaskan, akar 45 itu adalah 3 akar 5. Akar 20 itu 2 akar 5 ya. Akar 20 2 akar 5. Kemudian kurang 5 akar 5. Nah, ini sudah sama kan semua? Sudah sama bentuk akar di dalamnya. Maka ini baru bisa kita operasikan. 3 tambah 6 kurang 5. Maka hasilnya adalah 4 akar 5. Nah, untuk bagian soal B, 2 akar 3 tambah akar 2 kali 3 akar 3 kurang 5 akar 2, ini bisa kita kalikan 2 akar 3 kali 3 akar 3, ya. 2 kali 3, 6. Akar 3 kali akar 3 berapa? Akar 3 kali akar 3 itu kan akar 3 berpangkat 2. Akar 3 berpangkat 2 tidak lain adalah, karena kalau akar begini ini ada 2 di depannya sebenarnya. Maka dia nilainya adalah 3. Maka 6 kali 3. Kurang. Ini kali ini ya, 2 akar 3 kali 5 akar 2. 2 kali 5, 10. 3 yang di dalam akar dikalikan. 3 kali 2, 6. Ya, jadi min 10 akar 6. Karena di sini positif kali negatif. Tambah 3 akar 6 ya. Ini kali ini ya. 3 akar 3 kali akar 2. 1 kali 3, 3. Akar 2 kali akar 3, 6. Kurang ini kali ini ya. 5 akar 2 dikali akar 2 hasilnya 5 kali 2. Akar 2 kali akar 2 itu 2 hasilnya. Maka bisa disederhanakan 18 kurang 10 itu adalah 8 kurang 7 akar 6. Oke, seperti itu untuk menyederhanakan bentuk operasi bentuk akar ya, operasi bentuk akar. Kemudian kalau kita menemukan pecahan ya yang di bawah penyebutnya itu adalah bentuk akar, maka kita harus merasionalkan ya. Kita harus merasionalkan bentuk pecahan tersebut. Nah, caranya bagaimana? Ya, bisa kalian lihat 5 sifat ini. Kalau untuk 1 per akar A, maka kita kalikan saja dia dengan akar A kali akar A, sehingga nanti penyebutnya tidak lagi dalam bentuk akar. Nah, kalau dia bentuk penyebutnya akar A tambah akar B, maka dikalikan dia dengan, dirasionalkan dia dengan lawan dari pecahan ini, yaitu akar A dikurang akar B. Ya. Nah, kemudian kalau kurang juga seperti itu, lawannya adalah dirasionalkan, maka kita cari lawannya akar A tambah akar B. Nah, kalau seperti ini A tambah akar B, maka untuk dirasionalkan dia dikalikan dengan A kurang akar B per A kurang akar B. Kalau A kurang akar B berarti kita rasionalkan dia dengan cara mengalihkan pecahan tersebut dengan A tambah akar B. Jadi seperti itu untuk merasionalkan kalau dia penyebutnya dalam bentuk penjumlahan, maka kalikan dia dengan pengurangan lawan dari bilangan yang ada pada penyebut. Kita perhatikan contoh. Sederhanakan bentuk pecahan 3 per akar 6. Kalau 3 per akar 6 tinggal dikalikan akar 6 per akar 6, hasilnya 1/2 akar 6. Nah, kalau akar 5 per akar 3. Akar 5 per 2 akar 3 ya. Di sini soalnya 2 per akar 3. Akar 5 per 2 akar 3 itu dirasionalkan dengan cara mengalihkan dia dengan akar 3 per akar 3. Nah, sehingga hasilnya 1/6 akar 15. Kemudian untuk 2 per akar pangkat 3 dari 3. Akar pangkat 3 dari 3 itu bisa kita rasionalkan dengan cara dikalikan dia dengan akar pangkat 3 dari 3 berpangkat 2. Ya, sehingga didapat penyelesaiannya 2 kali akar
pangkat 3 dari 9 ya, karena nilainya 3 pangkat 2 9. Kemudian akar 3 kali akar 3 akar pangkat 3 dari 3 pangkat 2 adalah 3, maka ini tidak lagi dia dalam bentuk akar, hasilnya 2/3 akar pangkat 3 dari 9. Kemudian lihat bagian D, 2 per akar 3 tambah akar dari 1/3. Nah, ini karena sama ya akarnya di bawahnya, maka bisa dijumlahkan dulu. 2 tambah akar 1 kan 1, 2 tambah 1, 3 per akar 3. Baru kemudian dirasionalkan dengan cara mengalihkan dengan 3 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Hasilnya adalah akar 3. Oke, sekarang kita masuk ke pangkat pecahan. Ya, jika A bilangan real dengan P itu bilangan bulat positif dan Q juga bilangan bulat, maka A berpangkat 1 per P itu tidak lain adalah akar pangkat P dari A. Kalau A berpangkat Q per P itu notasinya akar pangkat P dari A berpangkat Q. Ya. Nah, jadi Q per P. Yang di dalam itu baru dibagi dengan yang pangkat di luar. Ya. Juga boleh seperti ini. Ya. Ini sama ya dengan ini. Oke, jadi seperti itu untuk menuliskan notasi pangkat pecahan. Jadi kalau sudah ada A pangkat 1 per P, itu bisa dibentuk akarnya. Jadi di bawah ini ke dalam bentuk akar. Jadi akar A berpangkat akar pangkat P dari A. Di sini 1 ya, A pangkat 1 di sini, maka di sini sama atau ekivalen dia dengan A pangkat 1 per P. Kita lihat persamaan eksponen. Untuk persamaan eksponen, jika A berpangkat fx ya, fungsi x dan sama dengan A berpangkat P, maka fx itu sama dengan P. Ingat syaratnya A adalah bilangan bulat positif ya, dan A tidak sama dengan 1. Kemudian kalau A berpangkat fx sama dengan A berpangkat gx, maka itu fx sama dengan gx. Syaratnya harus A besar 0 dan A tidak sama dengan 1. Kalau A berpangkat fx sama dengan B berpangkat fx, maka itu fx-nya sama dengan 0. Ya, bukan fx sama dengan fx, tapi fx sama dengan 0. Syaratnya A besar 0, B besar 0, dan A, B tidak sama dengan 1. Perhatikan contohnya yang ini. 4 berpangkat x tambah 1 sama dengan 0,25. Maka 4 berpangkat X tambah 1, 0,25 ini harus kita arahkan dia ke bilangan basisnya sama dengan 4. Ya. Nah, 0,25 itu tidak lain adalah nilainya 1/4. Maka di sini 1/4 bisa dituliskan dalam bentuk pangkat negatif menjadi 4 berpangkat min 1. Ini sudah sama basisnya kan, 4 dengan 4. Maka di sini X tambah 1 sama dengan min 1. Hasilnya adalah X sama dengan min 2. Jadi himpunan penyelesaian dari bentuk ini adalah min 2 ya. Kemudian kita lihat contoh penyelesaian dari sistem persamaan. Misal ada 2 persamaan ya. Ada 2 persamaan 8 berpangkat X kurang 1 sama dengan 4 berpangkat Y, kemudian 9 berpangkat X sama dengan 3 berpangkat Y pangkat 3. Jadi ini kita arahkan dulu ke sama bilangan pokoknya atau bilangan basisnya. Ya. Jadi di sini kalau 8 dengan 4 boleh dibawa ke 2 ya. Paling sederhananya 2, kemudian kalau 9 dengan 3 paling sederhananya kita bawa dia ke bentuk 3 ya. Jadi ini sudah sama ya. Jadi kan 8 itu 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 kali X kurang 1 ya. 2 pangkat 3 kali X kurang 1. 3 kali X, 3X kurang 3. Kenapa di sini 3 ya? Jadi di situ 2 berpangkat 3 dalam kurung X kurang 1. Ya. Jadi seperti ini, 2 pangkat 2Y, kemudian 3 berpangkat 2X, 3 berpangkat Y tambah 3.
Nah, karena semua sudah sama basisnya, jadi kita boleh tadi jika berpangkat jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya sudah bisa disamakan. Jadi 3x kurang 3 sama dengan 2y, kemudian 2x sama dengan y tambah 3. Oke, dengan cara eliminasi dan substitusi, saya rasa saya tidak perlu menjelaskan panjang kali lebarnya lagi, karena kita sudah pernah membahas ini. Dengan metode substitusi ataupun eliminasi, kalian bisa menemukan nilai x dan y. Nilai x-nya 3 dan y-nya adalah 3. Ya, jadi himpunan penyelesaian dari bentuk sistem persamaan eksponen ini adalah 3,3. Contoh selanjutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 9 berpangkat x kurang 1 sama dengan sepertiga berpangkat 4x kurang 1. Nah, lihat saja ini 9 dengan sepertiga, maka 9 ini kita bawa ke basis 3, sepertiga juga kita bawa ke basis 3. 9 tidak lain adalah 3 berpangkat 2, kalau sepertiga adalah 3 berpangkat min 1. Maka hasilnya adalah 1/2. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen ini adalah 1/2. Oke, saya rasa itu saja yang kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi nanti pekan depan kita bahas logaritma. Jadi intinya di sini untuk menyelesaikan eksponen dan bentuk akar, kalian perlu memperhatikan atau menghafalkan sifat-sifat dari tadi bilangan berpangkat dan bentuk akar, ya, untuk memudahkan kalian memanipulasi bentuk ini sehingga bisa diselesaikan, ya, sehingga bisa dicari himpunan penyelesaiannya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya di Google Classroom-nya. Saya rasa cukup untuk materi kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.